Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 441. Anak kecil, aku ayahmu. Namaku Chen Ce. Mulai sekarang, kamu akan tumbuh dengan aman di bawah perlindunganku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, siapapun. Chen Ce sepertinya sedang mengambil keputusan dan sepertinya sedang berbicara pada diri sendiri. Si kecil membuka mulutnya. Meski tidak ada suara yang keluar, hal itu membuat Chen Ce, seorang ayah tua, merasa manis. Lihat, lihat, dia meresponsku, hahaha, gadis baikku. Chen Ce sangat bahagia seolah-olah dia telah memperoleh harta karun tertinggi. Keluarga Liu, yang sedikit tidak senang ketika mendengar bahwa itu adalah bayi perempuan, kembali bersorak ketika mereka melihat bahwa Chen Ce sangat menyukainya. Pada saat yang sama, Zhao Junlin melangkah maju, mengepalkan tinjunya dan mengucapkan beberapa berkah. Dia juga dengan lembut membelai dahi gadis kecil itu dan berkata dengan nada berkah, "Bayi kecil, kamu memiliki ayah yang sempurna dan keluarga yang bahagia. Kamu harus tumbuh dengan sehat dan bahagia." Dia mengatakannya sebagai seorang kaisar, yang tidak ada bedanya dengan memberi berkah. Hanya saja kecuali dirinya dan Liang Zifei, si emas gemuk dan harimau kurus, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Para ulama besar dari akademi juga maju satu persatu untuk melihat anak itu dan mengucapkan berkah. Hal yang sama berlaku untuk kepala-kepala desa sekitar dan yang lainnya. Meskipun Liu Xiaoxiao tidak melahirkan seorang putra, dia juga putri tertua pertama dari keluarga Chen, dan statusnya tidak dapat dianggap remeh. Pada saat yang sama, banyak kepala desa juga percaya bahwa terlepas dari apakah anak sulungnya perempuan, wanita tertua keluarga Chen, Chu Lianyi, belum kembali, jadi apapun pertimbangannya, anak laki-laki pertama harus dilahirkan darinya. Meskipun ini mungkin sulit, semua orang akan tetap memikirkannya seperti ini. Setelah menerima berkah dari semua orang, Chen Ce tidak sabar untuk menggendong gadis kecilnya ke dalam rumah. Saat ini, Liu Xiaoxiao masih sangat lemah. Meskipun dia tidak mengalami koma, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Baru setelah dia melihat Chen Ce masuk sambil menggendong bayinya, dia mengulurkan tangan untuk memeluknya. Chen Ce awalnya mengira dia ingin menggendong putrinya, jadi dia memberinya lampin. Tapi dia tidak menyangka Liu Xiaoxiao tidak akan menjawab, tapi langsung melingkarkan lengannya di leher Chen Ce, lalu menariknya ke tempat tidur dan memeluknya dalam-dalam. Chen Ce tidak punya pilihan selain menyerahkan anak itu kepada Qiu Yaoer di sampingnya, lalu memeluknya dengan hati-hati dan menghiburnya. "Suamiku, saya benar-benar tidak memberi Anda seorang putra, apakah Anda benar-benar tidak marah? Bagaimana kalau kita menunggu sampai saya sembuh dan bekerja lebih keras? Saya pasti akan memberi Anda seorang putra." Ya, kutukan memiliki anak laki-laki yang ditanam oleh keluarga Liu jelas tidak mudah dihilangkan. Meskipun Chen Ce telah memvaksinasinya sebelumnya, dia bertindak seolah-olah dia lega dan bisa melahirkan anak perempuan. Namun saat mengetahui dirinya akan melahirkan seorang anak perempuan, ia masih merasa sedikit kasihan pada Chen Ce. Apa yang bisa dikatakan Chen Ce saat ini? Dia harus menghiburnya dan berulang kali mengatakan padanya bahwa dia sangat menyukai gadis kecil itu. Chen Ce membujuknya sebentar, dan kemudian Liu Xiaoxiao akhirnya kembali tenang. Saat ini, gadis itu mulai menangis, dan Qiu Yaoer memeluknya dengan bingung, "Ada apa? Mengapa kamu menangis?" "Saya tidak melakukan apa-apa, dia hanya menangis." Chen Ce terkekeh, "Oke, tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu, dia pasti lapar, Xiao-Xiao, ayolah, giliranmu untuk menyusui bayinya." Liu Xiaoxiao tiba-tiba merasa sedikit malu. Meskipun dia dan Chen Ce sudah lama saling kenal dalam keadaan tanpa busana, ini adalah pertama kalinya dia menyusui seorang anak. Terlebih lagi, banyak sekali orang di sini. Selain Li Linzi dan Qiu Yaoer, ada juga dua bidan. Mereka adalah bidan yang lebih muda. Li Linzi ingin mereka tinggal di sini. Alasan utamanya adalah tidak ada seorang pun di sini yang pernah merawat anak-anak, jadi dibutuhkan orang yang berpengalaman seperti ini. Oh, sebenarnya kakak ipar ketiga telah mengasuh banyak anak, tapi masih banyak hal yang harus dia lakukan. Dia setara dengan manajer keluarga Chen Ce. Dia harus mengkhawatirkan segalanya. Jadi, meminta dia membawanya adalah hal yang tidak realistis. Liu Xiaoxiao menggendong anak itu, canggung dan pemalu,
tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, dua bidan maju untuk membantu dan mengusir Chen Ce dan yang lainnya, mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengajari Liu Xiaoxiao di depan banyak orang, jadi mereka minta maaf. Agar putri baiknya dapat minum susu sesegera mungkin, Chen Ce segera mengajak Li Linzi dan yang lainnya keluar. Lihat betapa cantiknya putrimu, kamu tidak bisa menutup mulut. Suamiku, apakah kamu sangat menyukai putrimu? Bagaimana jika itu laki-laki? Qiu Yaoer menatap wajah bahagia Chen Ce dan tidak bisa membantu menggodanya. Aku juga menyukai seorang putra, tapi menyukainya tidak sebanyak-sebanyak menyukai seorang putri. Chen Ce menjawab dengan jujur. Kenapa? Bukankah semua pria ingin anak laki-lakinya mewariskan dupa? Jadi tidak peduli keluarga mana, mereka yang lebih menyukai anak laki-laki daripada anak perempuan akan sepenuhnya benar. Li Linzi menanyakan keraguannya. Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku hanya menyukai anak perempuan. Coba pikirkan, betapa kuatnya seorang anak laki-laki, dan betapa baik dan lucunya seorang anak perempuan sepertimu. Qiu Yaoer berkata sambil tersenyum, kalau begitu aku juga akan memberikan suamiku seorang putri. Punya bayi malam ini, hahaha. Bah. Qiu Yaoer tersipu dan lari. Li Linzi memandang Chen Ce dengan serius, jelas mencoba melihat dari wajahnya apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau bohong. Akhirnya, dia menyerah. Sepertinya kamu sangat menyukai putrimu, jadi apakah kamu sudah memikirkan apa nama putri sulung kita? Li Linzi menghentikan Chen Ce dalam satu kalimat. Nama, dia benar-benar belum memikirkan hal ini. Dia sibuk sebelumnya, tapi sekarang dia telah kembali ke desa Chenjia. Chen Ce juga sangat sibuk. Dia berpikir untuk mencari tahu identitas Zhao Junlin setiap hari, jadi dia belum memikirkan nama putrinya. Jadi nama apa yang harus dia pilih? Chen Ce mengambil dahan dan berjongkok di depan pintu untuk menulis dan menggambar. Banyak nama terlintas di benaknya, dan dia diam-diam membandingkannya dengan bayi kecilnya, tetapi ternyata tidak ada satupun yang cocok untuknya. Sampai Liu Xiaoxiao meminta seseorang untuk memanggilnya, dia masih belum menemukan namanya. Ketika mereka melihat Liu Xiaoxiao dan putrinya lagi, ibu dan putrinya sudah saling berpelukan. Tepatnya, itu adalah putri kecil yang menggendong ibunya, Liu Xiaoxiao, memamerkan payudaranya. Semua orang keluar, dan hanya Chen Ce yang dipanggil. Chen Ce meneteskan air liur saat melihat putrinya makan, dan Liu Xiaoxiao tersipu saat melihatnya. Orang jahat, berhentilah melihat, gumam Liu Xiaoxiao, terlihat sangat malu. Chen Ce tertawa, saya ingin tahu ada apa dengan putri saya, mengapa Anda tidak menunjukkannya kepada saya? Saya hanya ingin melihat. Orang jahat, Liu Xiaoxiao memutar matanya ke arah Chen Ce, lalu berkata, ibu yang baru saja melahirkan bayi memberitahu saya bahwa putri kita masih sangat muda sehingga dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan minumannya, tapi kita tidak bisa membiarkannya tetap di dalamnya, kalau tidak maka akan pecah. Pada titik ini, Liu Xiaoxiao tidak dapat melanjutkan novelnya. Tapi Chen Ce langsung memahaminya. Terus kenapa? Meskipun dia langsung mengerti, Chen Ce tetap berpura-pura tidak mengerti apapun. Liu Xiaoxiao sangat digoda hingga dia tersipu dan menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara. Chen Ce terkekeh dan berhenti menggodanya. Sebaliknya, dia menundukkan kepalanya dan diam-diam membantunya menangani masalah ini. Bab 442. Penambahan anak baru ke dalam keluarga Chen merupakan peristiwa besar bagi setiap anggota keluarga Chen. Berita tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh desa keluarga Chen, dan penduduk desa dengan cepat mengatur diri mereka sendiri secara spontan dan mulai menyampaikan keinginan mereka kepada keluarga Chen. Keluarga ini memberikan sedikit telur merah, keluarga tersebut memberikan beberapa ayam tua, beberapa penduduk desa membuatkan beberapa pakaian bayi untuk anak-anak, dan beberapa penduduk desa membawakan tongkat geraham, kereta bayi, lonceng kecil, gelang gigi serigala untuk anak-anak. Semua orang bahkan berbaris di depan rumah Chen Ce, dan halamannya dipenuhi dengan hadiah. Li Linzi dan Qiu Yaoer, dipimpin oleh kakak ipar ketiga, terus berterima kasih kepada penduduk desa atas cinta keluarga Chen Ce. Seperti kata pepatah, persahabatan lebih penting daripada etika. Sebagai orang terpenting di desa ini, ketika anak Chen Ce lahir, penduduk desa, terlepas dari kemiskinan atau kekayaan, akan mengirimkan hadiah yang tulus kepada keluarga Chen lebih dari siapapun, karena hanya setelah keluarga Chen baik-baik saja, penduduk desa seperti mereka dapat mengikutinya.
Oleh karena itu, anak-anak keluarga Chen harus diberikan hadiah sebagai ucapan selamat. Banyak sekali hadiah yang bahkan para korban yang baru tiba di desa pun ingin datang untuk memberi selamat setelah mendengar tentang kelahiran seorang anak di keluarga Chen. Anda tahu, ini adalah kesempatan terbaik untuk menjilat keluarga Chen. Biasanya mereka tidak punya kesempatan atau alasan untuk memberikan hadiah. Sekarang berbeda. Tuan Chen memiliki bayi baru di keluarganya. Dulu, memberi hadiah adalah hal yang lumrah. Namun, tidak peduli keluarga mana yang memberikan hadiah, keluarga Chen akan selalu mendapatkan hadiah sebagai balasannya. Hadiah balasan dari keluarga Chen secara alami telah disiapkan sejak lama, jadi Chen Ce tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Lao Lu telah menyiapkan kira-kira apa yang akhirnya diputuskan oleh kakak ipar ketiga sebagai hadiah balasan. Pada dasarnya, siapapun yang mengirimkan sesuatu, betapapun berharganya, hadiah balasannya selalu sama. 1 keranjang berisi 1 pon garam halus, 1 pon gula merah, 2 pon daging sapi, 2 pon telur, 6 pon tepung putih, dan 6 pon beras poles. Keranjang seperti itu berisi barang-barang yang praktis dan penting saat memberikan hadiah kembali. Orang-orang yang menerima hadiah balasan menganggap keluarga Chen dermawan, dan bahkan menganggap hadiah balasan mereka terlalu berat. Lagi pula, hadiah yang diberikan banyak orang sebenarnya hanyalah sekeranjang telur, yang jauh lebih penting daripada hadiah balasan dari keluarga Chen. Namun tak jadi soal, sang kepala keluarga pun senang dan menyambut hangat pemberian tersebut. Namun, karena terlalu banyak orang yang datang untuk memberikan hadiah, tampaknya pekarangan keluarga Chen agak sempit. Selain itu, tenaga kerja keluarga Chen sangat tidak mencukupi. Lao Lu sangat sibuk sehingga dia harus kembali untuk membantu selama sehari, tetapi kekuatan utamanya tetaplah saudara ipar ketiga dan Xiao Yong. Keduanya adalah tipe orang berpengetahuan luas yang tidak memiliki kekurangan dalam menerima dan menjamu tamu, namun mereka terlalu lelah, lagi pula mereka harus menerima begitu banyak orang setiap hari. Li Linzi dan Qiu Yaoer juga harus membantu, menyambut dan mengirim mereka pergi. Pada akhirnya, kaki mereka tidak menempel di tanah dan mereka lebih lelah daripada berkelahi. Hal ini membuat Chen Ce mengalami krisis tenaga kerja, jadi dia segera menemukan Lao Lu dan mendiskusikan penambahan beberapa pelayan ke dalam keluarga. Ini kelalaianku. Aku tidak pernah menyadari bahwa keluargaku bukan lagi keluarga kecil. Sudah waktunya menambah beberapa pelayan. Lao Lu, kamu harus membantuku. Lao Lu tersenyum pahit, mata telapak tangan itu alami. Tapi bos, berapa banyak orang yang ingin Anda temukan? Dan apa fungsinya? Lao Lu sudah mulai mengeluh di dalam hatinya. Bos, apakah kamu baru menyadari bahwa kamu bukan lagi keluarga kecil? Anda sekarang adalah keluarga paling mengagumkan di Chengsu. Bahkan Xiang Xiong, prefek Chengsu, memiliki persahabatan dekat dengan Anda. Kali ini dia mendengar bahwa keluarga Chen memiliki anggota baru. Meskipun Xiang Xiong tidak datang sendiri, dia mengirim istrinya untuk memberi selamat dan memberinya 100 tael emas untuk merayakannya di sini. Tidak ada cara untuk bereaksi. Setelah mereka semua menerima berita tersebut, pasti akan lebih banyak orang yang datang. Bagaimanapun, semua orang bergegas untuk mengambil kata sanjungan keluarga Chen, dan mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Padahal, yang terpenting adalah Chen Ce sendiri tidak menyadarinya. Ia bukan lagi berasal dari keluarga kecil, namun keluarganya tidak pernah memiliki struktur keluarga yang baik. Bahkan beberapa pekerjaan rumah masih dikerjakan oleh para istri. Alasan mengapa kakak ipar ketiga kembali dari Menara Bangau Putih di kota kali ini adalah karena dia sebenarnya memiliki jabatan kecilnya sendiri. Di Menara Bangau Putih di kota, dia juga seorang koki kepala yang disegani. Tapi betapapun tingginya status koki, apakah bisa lebih tinggi dari status manajer keluarga Chen? Kakak ipar ketiga adalah orang yang cerdas. Ketika Chen Ce mengatur agar dia bekerja sebagai kepala koki di Menara Bangau Putih, dia hanya ingin menghasilkan uang, tapi bagaimana dengan sekarang? Seluruh manajemen Menara Bangau Putih berjalan dengan baik, dan dia sebagai kepala koki tidak perlu duduk di dalamnya. Ketiga putrinya lebih dari mampu mengurus diri mereka sendiri di sana lagi. Namun berbeda ketika dia kembali ke desa Chenjia. Beberapa anggota keluarga Chen sudah terbiasa dengan makanan yang dia masak. Selain itu, dia sangat cerdas dan membantu keluarga Chen menangani semuanya dengan baik di dalam keluarga Chen, jadi hampir pasti dia akan menjadi manajer umum keluarga Chen. Akibatnya, di keluarga mereka, suaminya bekerja sebagai tangan kanan Chen Ce di luar,
sementara dia bertanggung jawab atas semua urusan keluarga Chen di rumah. Statusnya begitu tinggi dan luar biasa sehingga melampaui Tong Dalei, orang pertama di bawah Chen Che. Dulu mereka hanya penjaga desa, tim kecil yang tidak terkenal dan tidak bisa bertarung. Tapi sekarang, setelah melawan orang-orang Qiang dan memperkuat diri mereka sendiri, seluruh desa keluarga Chen menjadi terkenal. Saat ini, menjadi manajer umum keluarga Chen akan membuat kakak ipar ketiga tertawa dalam mimpinya. Di masa lalu, beberapa orang akan menertawakannya, mengatakan bahwa ipar ketiganya hanya bisa melahirkan anak perempuan dan tidak melahirkan anak laki-laki untuk suaminya, Chen Xiaobing. Statusnya, baik di rumah maupun di desa, sangat buruk, rendah dan sangat rapuh. Tapi bagaimana dengan sekarang? Masing-masing dari ketiga putrinya lebih mampu daripada yang terakhir. Seluruh menara Bangau Putih berada di bawah manajemen mereka, dan dia sendiri telah menjadi pengurus rumah tangga paling terpercaya di keluarga Chen. Hal ini membuat mereka yang dulunya menertawakan keadaannya saat ini, kini menjadi merah karena iri. Keluarga Chen bukan lagi keluarga kecil. Chen Che juga baru menyadarinya. Keluarga Chen membutuhkan rumah yang lebih besar dan lebih banyak pembantu. Posisi manajer umum secara alami dimiliki oleh kakak ipar ketiga. Dia dapat menangani dan mengatur semua urusan keluarga Chen. Dan dia mengatur terlalu banyak hal, jadi tidak cocok dia memasak setiap hari. Oleh karena itu, dapur membutuhkan seseorang untuk memasak, dan itu pasti seseorang yang memahami selera Chen Che dan keluarganya. Staf ini dapat disediakan oleh salah satu dari tiga putri dari saudara ipar ketiga. Saya ingin mempekerjakan satu atau dua pembantu untuk masing-masing istri, serta seorang wanita tua untuk membersihkan rumah. Saya tidak membutuhkan perawat untuk menjaga rumah. Bagaimanapun, Dou Dou dan Mimi lebih baik dari siapapun, tapi beberapa tugas juga perlu dilakukan oleh seseorang. Lao Lu mengambil pena arang dan mencatat semuanya satu persatu. Setelah mendengarkan kebutuhan Chen Che beberapa saat, dia mengemukakan pendapatnya sendiri. Kalau begitu kita akan mencari 4 pelayan muda, yang berpenampilan lebih menyenangkan. Kita masih membutuhkan 2 atau 3 orang di dapur. Lalu biarkan kedua putri dari kakak ipar ketiga itu kembali. Menara Bangau Putih hanya membutuhkan 1 kepala koki, dan saya membutuhkan 2 dari mereka, dan 2 tukang lagi. Mari kita gunakan wanita tua. Tugasnya tidak terlalu banyak, dan wanita tua sudah cukup. Saya akan menyerahkannya kepada mereka yang benar-benar membutuhkan kekuatan. Petik 2. Lao Lu adalah laki-laki yang memahami laki-laki, dia tidak berani mengatur pekerja laki-laki untuk keluarga Chen, pasti akan ada gosip. Selain itu, Chen Che juga tidak akan menyukainya. Chen Che sangat puas dengan pengaturan Lao Lu dan mengangguk agar dia memikirkannya. Hanya dalam 1 hari, Lao Lu mengatur segalanya oleh Chen Che. 2 putri bungsu dari kakak ipar ketiga kembali. Putri tertua lebih giat, jadi dia tinggal di kota sebagai kepala koki di Menara Bangau Putih dan mengelola dapur belakang Menara Bangau Putih. Kedua putri yang kembali mengurus makanan dan minuman untuk semua orang di keluarga Chen. Mereka dan saudara ipar ketiga, ibu dan anak, bekerja bersama, dan Chen Che merasa lega menyerahkan seluruh dapur kepada mereka. Selain itu, ada 5 gadis kecil lagi. Kelima gadis kecil ini bukan lokal, melainkan dibeli dari Yazi, penduduk asli Chengsu. Setelah pemberontakan Qiang, masyarakat mengungsi dan tidak semua dari mereka memiliki keberanian dan kemampuan untuk datang ke desa Chenjia untuk mencari perlindungan. Banyak orang yang keluarganya hancur memilih untuk menjual putra dan putrinya, dan bisnis gigi manusia menjadi makmur. Kelima gadis ini adalah pilihan terbaik di antara mereka, mereka juga termasuk di antara 5 bunga emas yang indah. Bab 443. Tentu saja kelima bunga emas ini akan pucat jika dibandingkan dengan orang-orang di luar dan para wanita di rumah. Kelima bunga emas tersebut juga telah terlatih dengan baik di tangan Ren Yazi, mereka tahu cara maju dan mundur, memahami tata krama, mengetahui banyak kecakapan hidup, tahu cara melayani orang lain, dan memiliki mentalitas yang benar. Ketika Chen Che melihat mereka, kelima gadis itu memberi hormat serempak dan berseru, "Halo, Guru," dengan manis. Hal ini membuat Chen Che sangat memahami kejahatan dan kekuatan masyarakat lama, tapi, menyenangkan memiliki uang. Kelima bunga emas tersebut diberi nama anggrek musim semi, krisan musim panas, wangi musim gugur, plum musim dingin, dan mawar oleh Chen Che. Kelima gadis kecil itu tentu saja berterima kasih, dan mereka memberi Chen Che hadiah besar dan penampilan genit.
Chen Ce senang melihatnya dan membagikannya kepada beberapa wanita di rumah. Namun pendistribusiannya gagal. Aku tidak membutuhkan seorang gadis untuk membantu. Aku harus melindungi suamiku. Siapapun di antara mereka yang mengikutiku akan menjadi beban. Aku tidak membutuhkan seorang gadis. Tidak, 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 tidak. Yang tidak disangka Chen Ce adalah orang yang paling menentang adalah Qiu Yaoer. Dia sama sekali tidak tertarik pada gadis-gadis kecil ini, dan dia merasa sangat tidak nyaman jika mereka melayaninya. Bagaimanapun, di matanya sendiri, dia masih seorang gadis kecil, dan dia masih harus melayani suaminya, meskipun dia juga tahu bahwa dia tidak pandai melayani suaminya. Paling-paling, dia bisa membantu Chen Ce melepas pakaiannya dan membantunya menggosok tubuhnya bila diperlukan. Oke, jika kamu tidak membutuhkannya, lupakan saja. Lagi pula, gadis-gadis ini dibeli oleh keluarga kita dan mereka tidak dapat dikembalikan. Biarkan mereka tinggal di rumah. Di mana Lindsay? Dia harus membutuhkan seorang gadis untuk membantunya, kan? Tidak peduli apapun yang terjadi, tidak apa-apa untuk tinggal di rumah atau mengikutimu ke Litianba. Apa yang tidak diharapkan Chen Ce adalah Li Lindsay masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Tidak nyaman untuk mengikutiku. Dia juga terbiasa sendirian, begitu pula Litianba. Dia tidak suka orang mengikutinya. Meskipun gadis itu bisa diberi perintah sesuka hati, dia juga tidak terbiasa. Chen Ce tersenyum pahit. Siapa sangka kelima gadis yang dibelinya tidak bisa dimanfaatkan begitu saja. Itu saja. Kalian berlima akan tinggal di rumah untuk sementara waktu. Kalian mencoba berintegrasi ke dalam kehidupan para wanita. Yang utama adalah menjaga wanita ketiga, mengerti? Ada juga anak-anak. Siapa di antara kalian yang punya pengalaman mengasuh anak? Kelima gadis itu semuanya mengangkat tangan. Jelas sekali bahwa mereka semua telah menerima pelatihan khusus. Dan biarkan mereka berlatih sebentar, entah itu menggendong anak atau mengganti popok, mereka bisa melakukannya dengan sangat baik. Chen Ce tiba-tiba merasa pembantu tua tidak dibutuhkan lagi di rumah. Tapi sekarang Lao Lu sudah menemukannya, dia masih menggunakannya. Selain 5 bunga emas, ada 2 wanita tua lagi di rumah, dan mereka tidak wanita cerewet seperti itu dijamin oleh kepribadian kakak ipar ketiga. Seperti kata pepatah, burung-burung berbulu berkumpul bersama, dan orang-orang yang dipercaya oleh kakak ipar ketiga, Chen Ce tentu saja tidak ambigu. Jadi kedua bibi ini mengurus semua pekerjaan rumah, tetapi mereka tidak harus tinggal di rumah. Mereka datang setiap pagi dan pulang pada malam hari. Bagi saya, pekerjaan ini sempurna. Dengan bertambahnya 5 orang lagi dalam keluarga, lingkungan keluarga Chen Ce perlu berubah. Terutama tempat tinggalnya, karena jumlah penduduknya lebih banyak, bahkan dibutuhkan 2 toilet lagi. Untungnya, kami masih punya ruang di rumah. Kandang sapi tua itu sudah 2 atau 3 tahun tidak digunakan. Tidak ada baunya, mereka hanya perlu diubah menjadi kediaman 5 bunga emas, dan mereka tidak keberatan dengan hal ini. Mereka adalah pelayan, beraninya mereka mengajukan keberatan kepada tuannya. Namun akibatnya, seluruh keluarga Chen telah membentuk situasi naiknya yin dan menurunnya yang. Keluarga tersebut awalnya terdiri dari 4 wanita, dan dengan kelahiran seorang putri, 5 bunga emas ditambahkan, dan ada 3 saudara perempuan, selain ibu dan anak perempuan. Ada 2 wanita tua lagi, 15 wanita. Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak menyodok giginya. Keluarga telah menjadi tentara wanita, dan ini tidak baik. Pada akhirnya, Xiao Yong lah yang merekomendasikan dirinya dan menjadi kepala pelayan muda di keluarga Chen. Xiao Yong adalah orang yang berbakat. Ketika dia mengatakan ingin datang untuk membantu, Chen Ce langsung keberatan. Tapi Xiao Yong punya idenya sendiri. Tuan, dunia saat ini terlalu kacau. Sekalipun Anda berbakat, Anda mungkin tidak bisa mendapatkan hadiah pertama. Bahkan jika Anda melakukannya, itu hanyalah bidak catur di tangan pejabat yang berkuasa. Dan Chen Jiachun saya sekarang makmur, dan keberuntungan saya berada pada puncaknya. Mengapa saya meninggalkan yang dekat dan mencari yang jauh, melepaskan karir yang hebat di rumah, dan mengejar masa depan yang samar dan tidak diketahui? Chen Ce tergerak. Menurut apa yang dia ketahui, situasi saat ini masih bermasalah. Hanya orang-orang Qiang yang memberontak, dan kekuatan lain di seluruh negeri juga berada dalam kekacauan. Adapun fondasi dinasti, 4 legiun utama juga berada dalam kekacauan yang mengerikan. Jika tidak, bagaimana seorang jenderal seperti Chu Zengyi bisa diturunkan ke desa Chenjia?
Menteri yang berkuasa sedang berkuasa, dan kaisar saat ini memiliki sedikit kemampuan. Sarjana nomor 1 ini memang bisa dianggap layak atau tidak pantas. Dia berbakat dan tidak akan dimakamkan di desa Chenjia. Pada akhirnya, Chen Ce menerima lamaran Xiao Yong dan mengangkatnya menjadi manajer umum keluarga. Berbeda dengan kakak ipar ketiga, pembagian kerja berbeda dan mengatur semua urusan keluarga, sementara Xiao Yong bertanggung jawab atas urusan luar dan bertanggung jawab menyambut tamu dan mengantar mereka pergi. Manajer kecil keluarga secara bertahap mengambil alih beberapa urusan di tangan Lao Lu. Kata-kata Xiao Yong tidak hanya menyentuh hati Chen Ce, tetapi juga membuatnya memahami jalan keluar selanjutnya bagi anak-anak. Mengapa repot-repot mendapatkan ketenaran di luar sana? Bisakah Hu Dou, Chen Wu, Tong Silang, Xiao Yong dan lainnya tidak dapat membuat perbedaan jika mereka tidak memperoleh ketenaran? Orang-orang ini semua adalah orang-orang pintar. Mereka memahami hubungan manusia dan kecelakaan, serta telah mempelajari astronomi dan geografi, kini mereka dapat berdiri sendiri dimanapun mereka berada. Jadi Chen Ce memutuskan untuk tidak membiarkan mereka belajar, tidak hanya mereka, tapi juga para siswa di akademi. Mereka tidak diperbolehkan bekerja sampai mereka menyelesaikan studinya dan mendapatkan ketenaran. Apakah untuk melayani istana kekaisaran? Sial, tentu saja untuk membangun pedesaan yang indah. Keluarga Chen sekarang menjadi kapal raksasa yang akan berlayar. Tidak masuk akal untuk mengirimkan bakat yang telah mereka kembangkan dengan susah payah ke tempat lain untuk dikembangkan. Untuk menerapkan apa yang telah Anda pelajari, mari kita mulai dengan kapal raksasa desa Chenjia. Hasil akhirnya adalah Xiao Yong dan kedua temannya mulai menjadi pengurus keluarga Chen Ce. Ini tidak bisa dikatakan sebagai pengurus rumah tangga. Nama bayi perempuan kecil keluarga Chen akhirnya diputuskan. Setelah masukan dari tuan-tuan akademi, siswa, dan brainstorming Chen Ce sendiri, dia akhirnya diberi nama yang sederhana. Chen Xiaole. Sederhananya, ambil nama belakang Chen Ce, nama depan Liu Xiaole, ditambah harapan Chen Ce agar dia bahagia dan hidup bahagia, maka lahirlah nama yang sederhana namun penuh berkah, Chen Xiaole. Bab 444. Kelahiran Chen Xiaole membawa vitalitas baru ke desa keluarga Chen. Keluarga Chen punya bayi. Meskipun dia perempuan, untuk seluruh desa keluarga Chen, setidaknya, Chen Ce punya bayi. Chen Ce bahkan sudah mulai mengatur beberapa detail untuk perjamuan 100 hari Chen Xiaole. Selama perjamuan 100 hari Chen Xiaole, aku akan memberinya hadiah besar. Liu Xiao menantikannya tetapi merasa tidak berdaya, suamiku, Anda telah menyiapkan banyak hal untuk Xiaole. Perjamuan 100 hari bukanlah acara 1 tahun, jadi tidak perlu diributkan, kan? Semua wanita memang seperti ini. Mereka bilang mereka tidak menginginkannya, tapi mereka berpikir terlalu keras di dalam hati. Chen Ce tidak hanya mengatakan bahwa dia menyukai putrinya, dia juga sangat menyukainya. Chen Xiaole juga baik. Dia baru saja lahir. Meskipun dia sering tidur, ketika dia bangun, dia akan tersenyum pada orang lain. Terkadang dia membuat Chen Ce tertawa dengan mengoceh sekali atau 2 kali. Sama seperti sekarang, dia menggendong Chen Xiaole yang terbungkus lampin seperti pangsit nasi. Chen Ce menggendongnya, mengedipkan mata dan menggodanya, seperti badut. Orang biasa tidak bisa melihat Chen Ce seperti ini sekarang ada ruangan yang penuh dengan orang. Di belakang Chen Ce berdiri Xiao Yong dan Qiu Yaoer, yang juga menggoda Chen Xiaole. Chen Xiaole melihat ini dan itu dengan matanya yang besar, dan sesekali mengangkat sudut mulutnya akan membuat mereka tertawa seperti orang bodoh. Melihat suaminya seperti ini, Li Linzi tidak bisa menahan tawa, suamiku, hadiah apa yang akan kamu berikan pada Xiaole? Chen Ce bertingkah seperti budak putrinya, yang membuat Li Linzi ingin melahirkan bayi untuk Chen Ce. Tidak masalah jika Anda memiliki putra atau putri, Chen Ce akan tetap menyukainya. Chen Ce terkekeh, saya ingin memberinya lingkungan yang aman. Saya ingin memastikan bahwa tidak ada orang Qiang di Chengzu dan Gunsu. Bajingan Qiang itu sangat naif jika mereka ingin menjadi liar di wilayah saya. Di dalam kamar, selain Chen Ce dan keluarganya, ada juga orang-orang seperti Chu Zhengyi dan Zhao Junlin yang datang menemui anak-anak. Begitu mereka mendengar kata-kata penuh gairah Chen Ce, mereka langsung tertarik. Chen Ce, bagus. Apakah kamu akhirnya akan mengambil tindakan terhadap bajingan Qiang itu? Bagaimana? Apa yang ingin kamu lakukan? Zhao Junlin sangat terkejut. Dalam beberapa hari terakhir,
dia secara kasar mengetahui bahwa semua suku utama masyarakat Qiang telah mulai mengambil tindakan. Kecuali suku besar suku Wu, yang mulai mendominasi Kabupaten Budong di Gunzu, 3 suku besar lainnya sudah mulai mengambil tindakan. Sekalipun Zhao Junlin belum pernah berperang, dia juga tahu bahwa dalam 1 atau 2 tahun ke depan, seluruh Gunzu dan Chengzu akan menjadi ladang syuro. Wilayah di mana desa Chenjia berada tidak dapat diserang oleh orang-orang Qiang, itu sudah dianggap sangat baik. Tapi sekarang, Chen Ce sebenarnya ingin mengusir atau membunuh orang-orang Qiang ini dalam waktu 3 bulan. Retorika macam apa ini? Jika orang lain mengatakan ini, Zhao Junlin pasti akan berpikir bahwa orang tersebut sedang membual, tetapi sekarang, orang yang mengatakan ini adalah Chen Ce. Itu akan sangat berbeda, tapi Zhao Junlin juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Chen Ce. Namun, jawaban Chen Ce membingungkan semua orang. Aku tidak tahu, lakukan saja selangkah demi selangkah. Bagaimanapun, orang-orang Qiang harus dilenyapkan. Aku tidak ingin putri kecilku memiliki binatang buas seperti itu di tempat dia tinggal di masa depan. Aku ingin langit di mana dia hidup dengan damai. Chen Ce tidak berniat menjadi raja sebelumnya, tapi sekarang, pikirannya telah berubah. Seluruh Chengzu, atau lebih tepatnya seluruh dinasti Zhou, menjadi sangat berbahaya karena kehadiran orang-orang Qiang. Ini tidak kondusif bagi pertumbuhan anak. Agar anak tersebut memiliki lingkungan hidup yang baik di masa depan, membunuh orang-orang Qiang ini telah menjadi hal yang paling ingin dilakukan Chen Ce saat ini. Ide ini sangat sederhana, namun penuh kekuatan. Lagi pula, wajar jika seorang ayah yang sudah tua berjuang demi kelangsungan hidup putrinya. Hal ini bahkan mungkin menimbulkan rasa takdir. Tapi Zhao Junlin, Chu Zengyi dan yang lainnya semuanya tertawa getir. Awalnya saya mengira Chen Ce akan punya ide bagus, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Apa kamu tidak punya rencana? Hei, api di hati Chu Zengyi perlahan padam lagi. Paman Chu, jangan berkecil hati. Apakah kamu percaya tuanku ketika dia mengatakan dia tidak punya rencana? Xiao Yong di sebelahnya terkekeh pelan. Mata Chu Zengyi berbinar, Xiao Yong, maksudmu tuanmu benar-benar punya ide. Lebih dari itu, ini pertama kalinya saya mendengar Tuan mengucapkan kata-kata yang begitu luhur. Demi adik perempuan saya yakin orang-orang Qiang yang telah mengubah hidup mereka sampai mati akan bernasib buruk. Hehe, meskipun Tuan, dia telah bertarung dengan orang Qiang lebih dari sekali, tapi dia kapan mengambil inisiatif? Tapi kali ini berbeda. Tuan, dia ingin mengambil inisiatif duluan. Petik 2. Chu Zengyi memikirkannya dan menyadari bahwa memang seperti ini. Ketika Kuleskar dan yang lainnya bertempur untuk pertama kalinya, Chu Zengyi lah yang menyebabkan masalah. Dialah yang membantai suku Kuleskar dan kemudian memprovokasi mereka di gunung. Saat itu, Chen Ce terpaksa menghadapi musuh dan melakukan pertempuran defensif. Kali ini, bendungan Litian juga diserang oleh orang-orang Qiang. Chen Ce baru saja memimpin orang-orang ke sana dan melakukan pertempuran defensif. Dan jika garis waktunya mundur lebih jauh, dalam keadaan yang tidak diketahui Chu Zengyi, Chen Ce dan musuh lainnya, seperti Su Yichang, Su Zhengbang, Gao Qi, atau orang-orang dari kota atau kabupaten, setiap musuh itu ditemui oleh Chen Ce secara pasif. Dia tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi siapapun. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Chen Ce berubah dari pasif menjadi aktif. Dialah yang mengambil inisiatif dan mengatakan ingin berurusan dengan orang-orang Qiang itu. Oleh karena itu, Xiao Yong dapat menjamin bahwa orang-orang Qiang sialan itu pasti akan bernasib buruk. Memikirkan hal ini, Xiao Yong menjadi bersemangat. Dia berlari keluar rumah, menulis catatan kecil, menemukan seekor merpati pos dan membiarkannya terbang. Merpati pos menuju ke barat, dan butuh waktu kurang dari setengah jam untuk mencapai tujuannya, yaitu Bendungan Litian. Pada saat ini, Litianba juga terang benderang, dan jamuan makan pun diadakan. Alasan diadakannya jamuan makan ini sangat sederhana, karena semua orang telah menerima kabar dari desa Chenjia. Kabar bahwa Chen Ce sedang mendapatkan seorang anak perempuan telah menyebar ke seluruh Litianba. Bagi masyarakat Litianba, perasaan mereka lebih intuitif dibandingkan penduduk desa di desa Chenjia. Chen Ce adalah raja mereka, keyakinan mereka, dan bos mereka yang sebenarnya. Bahkan mereka yang mengikuti Li Linzi di masa lalu, seperti Guanxi dan Xie Kui, telah lama terkesan dengan pesona kepribadian Chen Ce.
Mereka mendengar bahwa istrinya berhasil melahirkan seorang putri untuknya. Orang-orang ini juga sangat bahagia dan mereka harus minum untuk mengungkapkan perasaan mereka. Di kediaman Li Linzi, Luo Sanshan tidak pergi minum, dia sedang memandikan gajah raksasa. Bersamanya ada Chen Wu dan beberapa anggota kelas pemuda. Gajah raksasa itu sangat penurut, jika Luo Sanshan memintanya untuk tidak bergerak, ia tidak akan bergerak. Saat diminta menyusui, ia akan mengangkat kakinya. Tidak perlu membawa air untuk mencuci tempat ia dimandikan, yang dibutuhkan hanyalah sebuah perintah dan gajah raksasa dapat menggunakannya dengan sendirinya. Dia menyedot pipa besar berisi air melalui hidungnya lalu membilas dirinya hingga bersih. Di samping mereka, Hua-Hua dan Mimi masih melompat-lompat sambil bercanda. Kelahiran aman Chen Xiaole membuat mereka lengket. Hari ini mereka makan daging sapi, 2 kaki sapi besar, yang membuat mereka puas tulang di mulut mereka, dan mereka sangat nakal. Ling dan macan tutul melompat-lompat di belakang mereka, meneriaki kakak mereka seperti anjing. Seluruh tubuh Chen Wu disemprot oleh gajah tersebut. Ia sangat marah hingga ia menamparkan kaki gajah tersebut dengan keras, namun bagi gajah tersebut, kekuatan ini tidak ada bedanya dengan menggelitik. Gajah bau, kamu berani menyemprotku, perhatikan gerakanmu. Chen Wu juga mulai bertarung dengan gajah raksasa itu, tapi hasilnya tentu saja pelecehan sepihak. Merpati pos mengepakkan sayapnya dan mendarat di bahu Luo Sanshan. Luo Sanshan memegang kuas dan berkata sambil tersenyum, lihat, ada surat lagi dari rumah. Chen Wu, datang dan buka dan lihat apa isinya. Merpati pos ini dilatih oleh Luo Sanshan, mereka sangat patuh. Mereka sering menyampaikan berita tentang desa Chenjia dan Litianba, tidak hanya 10 tetapi 7 atau 8 kali sehari. Chen Wu berlari dan mengambil surat dari legging merpati pos. Matanya berbinar hanya dengan sekali pandang. Xiaoyong berkata bahwa tuanku berkata bahwa dia akan mulai melawan orang-orang Qiang. Dia berkata bahwa demi adik perempuanku, dia akan memukuli para bajingan Qiang ini kembali ke kampung halaman mereka. Apakah suamiku benar-benar mengatakan itu? Kapan dia menjadi begitu berani? Luo Sanshan mendekat, berdiri di depan Chen Wu dan melihat catatan itu. Xiaoyong mengatakan ini, hahaha, demi adik perempuanku, apakah tuan menjadi begitu berani? Hebat sekali. Bersambung ke bab selanjutnya.